Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumargoto, CGP Angkatan 11 Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyampaikan aksi nyata pada keyakinan kelas di SDN 014 Tani Baru, Kecamatan Anggana pada kelas 5. Oke, hari ini silakan ditulis untuk kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi nanti dikasih ini boleh nulis isinya 2. Ya, nanti yang sudah boleh ditempel di dinding. Ya. Jadi nanti biar kelasnya aman. Ya, nanti satu anak nempelkan di dinding satu-satu. Ya, tempelkan di dinding. Ya. Di sini ada. Ada penambahan. Ya, sebelah sini. Kita sebelah sini ya. Tempelkan. Apa biar kelasmu tuh aman, nyaman, senang, biar tidak ada gangguan lagi. Ya, tulis di sini. Itu tidak boleh jalan-jalan. Ada sebagainya. 2 saja ya. Nanti kalau 2, kamu tulis di situ. Jangan kebalik. Yang ada yang untuk nempel di atas. Ya, yang nempel di atas. Ya, nanti saya tuliskan dari itu. Tulis 2. Kesepakatan kita apa? Ya, 2 saja. Ya, jangan sama-sama, kalau sama-sama rugi. Ya, yang bagian atas frontal ya. Di sini. Iya. Siapa yang belum dapat? Ya, silakan boleh ditulis. Hah? Ya, tulis. Sudah berapa? 2? 2. Apa? Ya, ini tulisin nanti di bawah tulis. Dari sini kan yang ditekan di bawah tulis. Yang sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Apa tidak boleh apa? Biar kelasmu aman. Jangan, yang penting kamu sekolah aman dari ribut dan sebagainya. Ya? Gak usah. Itu aja yang ditulis. Sudah? Apa dia? Punya lisan tidak boleh apa? Tidak boleh ribut di kelas. Tidak boleh dikasih nomor ya. Buka sepatu berarti 2 ya. Kasih nomor 2 ya. Dikasih nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Jadi ada tahu nih punya ini. Tak bantu kasih nomor ya. Nomor 1 dan bisa namanya udah usah kasih nomor 1 apa, nomor 2 apa. Yang sudah tempelkan. Ya. Bagaimana? Yang sudah boleh ditempel. Pak, katanya sini terus juga. Nah, nanti sama-sama kita buatnya. Anunya juga ada. Apa tuh? Konsekuensinya nanti. Kita kesepakatannya dulu apa? Ya, tempel ya. Arah tidak ada namanya ya, tempel. Ya. Oke. Sepatunya dibagi tidak? Dua sudah ya, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh mencuri, tidak boleh bermain di kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan. Bagus. Jangan sama ya, jangan sama, kalau sama rugi nanti. Sudah tempel. Dikasih nomor 1, nomor 2, biar enak. Ya, Berapa? ya, tempelkan sudah. Oke. Berapa? Tidak boleh.
nanti saya ketik jadi satu, saya akan tempelkan di sini. Ya, jadi keyakinan kelas ini, ya kesepakatan kelas ini akan kita lihat. Ya, Pak, ini sudah Pak, nanti lagi Pak. wah, nah, kita tulis dulu. Baca dari Pak ini. Hah? Wah, Isyan, bapaknya sudah? Pak, tulis nama Asik Pak. Sudah semua? Ayo, belum. Pokoknya untuk sekolah kelasmu ini aman, tertib, belajarnya menyenangkan, senang, terus apa lagi? Disiplin, pokoknya tidak ada yang membuat kalian terganggu. Ya. Nama orang tua, tidak boleh pakai sendal, kecuali guru ya. Pak, nanti Pak kalau anak sudah pakai sendal. Enggaklah sepatu, Kita tidak pakai sendal sama Pak. apa sendal? Bobot capek-capek tuh. Enggak, nanti kalau anak Pak masuk ke sini. Apa sepatunya? Oke, sudah? Maju sudah yuk. Aku sendiri sih, anu sendiri, kamu apa? Perhatikan mana sudah? Sudah? Oke, sudah duduk. Jujur kan nyontek? Tidak main gitu? Disiplin? Peduli lingkungan. Peduli lingkungan ya? Ya Pak. Berarti tengah-tengah. Oke, dapat nih. Jujur sama ini ya. Ya Pak. Nah, dapat tuh dua-duanya. Berikutnya, tidak boleh berkelahi. Terus tidak boleh tidur di kelas. Disiplin ya? Disiplin. Disiplin dan saling menghargai. Ya ini kan kelahi itu ya. Menghargai teman berarti kelahi. Banyak nih, dua. Lagi. Tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh mencuri. Mana nih? Jujur. Tidak boleh jalan-jalan, disiplin ya. Tidak boleh mencuri. Jawab disiplin. Jujur Pak, Jujur ya. Nanti ke sini nih. Arahnya lari ke sini. Sama arahnya. Jujur yang ini ya. Ada dua tuh. Terus tidak boleh masuk kalau masih belajar. Tidak boleh bermain-main. Nah, ini mana nih? Disiplin ya. Ya Pak. Nah, ini disiplin ini. Nah, lengkap ini. Tidak boleh masuk kalau masih belajar. Berarti di dulu ini. Ya, kalau berarti tunggu di luar. Terus nggak boleh buang sampah sembarangan. Tidak boleh bullying. Tanggung jawab. Berarti lingkungan sama tanggung jawab ya. Jadi gimana ya sini? Ya, berarti ini. Nah, ada dua. Mana dua tadi? Ya, dulu aja bro, itu bro. Nah, tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berjalan-jalan di dalam kelas maupun luar kelas. Mana nih? Disiplin. Disiplin ya, masuk disiplin. Berikutnya, tidak boleh berbicara ketika guru menjelaskan, menyimak guru. Apa nih? Menghargai dan disiplin. Menyimak guru ketika menjelaskan soal atau tugas. Jadi di dua nih. Nah, dua sudah dapat nih. Disiplin sama saling menghargai. Berikutnya, tidak boleh bermain di kelas. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini sama nih. Berarti disiplin dan tanggung jawab ini. Nah, ini berarti sini dapat ini. Nomor dua. Tidak boleh berisik, tidak boleh kelahi. Tidak boleh berisik. Berarti disiplin. Ya? Tidak boleh kelahi. Disiplin juga nih. Tanggung jawab, tanggung jawab. Disiplin, disiplin, Pak, Disiplin. disiplin. Ya, disiplin ini. Rapat juga. Apalagi
disiplin. Tiga. Tidak boleh kalau nama orang tua, ini menghargai berarti ya, saling menghargai dong. Tidak boleh pakai sandal kecuali disuruh guru, berarti disiplin, berarti saling menghargai kan? Disiplin. Dua ya. Nah, ini dua nih. Satu jam tangan. Ini satu begini ya. Tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh buka sepatu. Mana nih? Disiplin, ya. Itu Fikri. Ya kenapa langsung Fikri? Tidak boleh ngomong kasar, tidak boleh mengejek teman, berarti menghargai. Banyak menghargai. Nah, Fikri Pak, sering buat Fikri Pak. ya, nanti kita akan kesepakatan hari ini. Langsung anu Pak. Mudah-mudahan hari ini kesepakatan kelasnya selesai. Ya. Kalau misalnya istirahat apa minum sepatu? Ya, nanti kan ada aturannya, kesepakatannya sudah melanggar enggak? Itu kan? Oke, yang pertama, Kecuali yang banyak apa nih yang paling banyak? disiplin. Disiplin. Berarti disiplin itu apa? Di situ ada pembahasannya Pak. Ada waktu yang tulis. Ayo, kata disiplinnya apa? Tidak boleh mengganggu, tidak boleh tertib di dalam kelas. Oke, gitu ya? Berarti yang pertama kesepakatannya kalau nanti tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh berisik, tidak boleh berenang. Berarti kalau itu kalian langgar, berarti ini yang nomor satu. Berarti apa? Tertib di dalam kelas. Nah, berarti ini nomor satu. Banyak nih. Ini bisa masuk sini semua. Disiplin aja, ya. Ini masuk sini semua. Ini juga masuk nih, banyak yang masuk ya. Ini masuk semua nih. Banyak sekali. Oke, yang berikutnya setelah disiplin apa namanya? Saling menghargai. Apa kira-kira kata-katanya? Ya, iya. Saling menghargai. Di sini ada nomor dua. Saling menghargai. Jadi ini yang ngolok-ngolok orang tuanya, yang apa lagi? Ada di sini. Nih. Mencuri apa mencuri? Yang ini ya, menghargai ini baru. Siapa yang masuk di situ? Nih, sini. Tidak boleh mengganggu teman yang lagi nulis. A. Tidak boleh mengejek teman. A. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh berkelahi. A. Ya. Tidak boleh berbicara ketika ada guru. A. Tidak boleh mengolok orang tua. A. Ya itu kena semua ya. Berarti sini saling menghargai. Berarti nak boleh yang ketiga. Biar ada kasih tetapkan pada Ya, menghargai, saling menghargai tadi, ya. Itu saling menghargai kan? Oke, berikutnya apa? Jujur. Ya. Nah, nanti kita ada konsekuensinya, gitu ya. Jujur. Amanah dalam menjalankan tugas, ya. Amanah dalam menjalankan dan mengerjakan tugas. Amanah itu berarti jujur toh? Ya Pak. Amanah dalam ya, nanti sih kita tempel. Amanah dalam menjalankan. CCTV, coba membeli ada CCTV. Orang gila belum Tugas. Nah ini mengerjakan tugas iya, tidak boleh nyontek iya, apalagi tidak boleh mencuri iya, apalagi amanah nih banyak ya. Ngomong kasar ini saling menghargai, ya kan? Nah. Oke, nomor 4 apalagi Sela? Yang masih ada. Peduli lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, ini ya. Ada tadi yang mana ya? Gotong royong. Buanglah sampah bullying itu saling menghargai.
masuk ke sini ya. Kita bullying maksud saling Menghargai. nih, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti apa? Kalau ada sampah atau ada yang membuang sampah sembarangan di lingkungannya, berarti itu melanggar atau kena keyakinan kelas yang ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada lagi yang belum? Gotong royong ada? Tanggung jawab ada nggak? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ada? Ada nggak situ? Atau ditulis tepat waktu masuk kelas gitu ya? Gila, sepakat? Ya, tepat waktu. Jadi kalau sudah lonceng masuk kelas, sepakat? Nah, sepakat nggak? Ya enggak, maksudnya karena ada alasan tertentu. Ya, amanah dalam menjalankan dan mengerjakan tugas. Amanah itu berarti jujur toh? Amanah dalam ya, nanti sih kita tempel. Amanah dalam menjalankan CCTV, coba membeli ada CCTV. Orang bilang belum tugas. Nah ini mengerjakan tugas iya, tidak boleh nyontek iya, apalagi tidak boleh mencuri iya, apalagi amanah nih banyak ya. boleh kasar. Ngomong kasar ini saling menghargai, ya kan? Nah, oke, nomor 4 apalagi Zela? Yang masih ada peduli lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya. Ini ya, ada yang tadi yang mana ya? Gotong royong. Buanglah sampah pada tempatnya. Bullying itu saling menghargai. Masuk ke sini ya. Kita bullying maksud saling menghargai. Nih, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti apa? Kalau ada sampah atau ada yang membuang sampah sembarangan di lingkungannya, berarti itu melanggar atau kena keyakinan kelas yang ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ada lagi yang belum? Gotong royong ada? Tanggung jawab ada nggak? Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya ada? Ada nggak situ? Atau ditulis tepat waktu masuk kelas gitu ya? Gila, sepakat? Ya, tepat waktu. Jadi kalau sudah lonceng masuk kelas, sepakat? Nah, sepakat nggak? Ya enggak, maksudnya karena ada alasan tertentu. Maksudnya kalau sudah lonceng berarti di dalam kelas ya? Ya. Ya, maksudnya kalau sudah lonceng bukan mainnya di kelas lain, maksudnya mesti aja lah. Kalau sudah lonceng mau tidak mau harus masuk kelas. Berarti apa? Di situ kita tulis tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Semangat ya. Jadi kalau sudah lonceng waktunya masuk ya masuk, bukan kemana-mana. Gimana? Ya, ini tertib di dalam. Ya kan? Masuk sini enggak? Nah, apa yang penting ada informasinya. Ya? Ya ini, kasih. Wah, kalian masuk kelas nih ya. Tertib dalam kelas, berarti kalian bisa mengusir. Ya nggak bisa, karena ini kesepakatan satu kelas kita harus sama-sama ngusirnya, ya toh? Iya, kayak kamu bilang ya, kalau dipanggil guru dalam ya, ngusir. sekarang sudah berhenti kerjaan. Ya. Oke, sampai sini sepakat ini? Berarti sepakatan kita ada berapa? 5. Yang pertama apa? Yang kedua? Bismillah kita bisa. Bisa ya? Saya foto dulu ya.
Berikutnya saya akan berbagi praktik baik pada budaya positif pada Kombel Ceria SD Negeri 014 Anggana dengan rekan kami bersama Ibu Saudah, karena kami merupakan CGP Angkatan 11 dalam satu sekolah. Dalam satu sekolah kami ada 2 CGP, yaitu salah satunya lah saya sendiri Sumargoto dengan Ibu Saudah. Kok nomor 5 Ibu? Saya nomor berapa berarti? Jangan sini siapa? Nanti dari sini nanti kosong. Dulu juga. Ini dokumen kan? Atas aja nih, sini nanti kurang nanti atas ini. Ada yang bisa. Sampai duduk sini. Udah aku tak wis rekam. Ini kan video nih kan. Rekam. Kenapa baru sekali-sekali nih, banyak nih? Ya, 3 kali absennya. Gak ada ya kakinya kan? Bisa dipotong bisa? Nah, kaki bisa doang. Ulang lagi, Pak. Wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru SD dan SMP 4 Anggana, puji syukur marilah kita panjatkan dengan Allah SWT karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi praktik baik budaya positif. Salam dan salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita jalan yang benar, yakni dengan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya, sebagai pembawa acara, saya akan membawakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua doa, ketiga pengarahan kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi, yang pertama oleh Pak Sumargoto dan yang kedua oleh saya sendiri. Saudara, kemudian yang kelima penutup. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri. Mungkin sebelum acara berlanjut, di sini kami menamai kombel kita yaitu kombel ceria. Kebetulan kemarin waktu orientasi blok karya yang kedua, yang pertama itu kami diminta nama kombel dan saya berinisiatif untuk memberi nama ceria. Mohon maaf belum konfirmasi ke bapak-bapak, ibu-ibu. Ceria ini saya ambil dari termasuk salah satu misi sekolah kita, cuma ada perbedaan sedikit. C-nya cerdas, kemudian E-nya energik, R-nya Banyak. reflektif, I-nya inovatif, A-nya adaptif. Mudah-mudahan ini nanti akan tercermin dari kita sebagai guru-guru SD 18. Selanjutnya acara yang ketiga yaitu pengarahan kepala sekolah kepada Ibu Indriati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur pada Allah sehingga pada kesempatan ini mungkin ini perdana ya kita melaksanakan kegiatan kombel. Dan saya berterima kasih sekali kepada Pak Sumargoto dan Ibu Saudah selaku CGP yang telah berbuat menggerakkan kita semua untuk melakukan, karena saat ini kita paham di tengah kesibukan sepertinya era kurikulum merdeka ini guru jarang bisa bersantai kecuali mau nyantai itu. Tapi yang saya lihat kayaknya tuntutan kita yang mau belajar loh ya, yang mau belajar sepertinya nggak ada kesempatan kita untuk leha-leha. Jadi kalau memang libur ya manfaatkan sebagus mungkin, jadikan itu sebagai quality time untuk keluarga. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini itu membuat kita semua menjadi guru-guru yang betul-betul menyenangkan dan bisa bergerak serta menggerakkan untuk diri sendiri, siswa maupun sekolah. Saya bersyukur sekali, insya Allah dengan 2 CGP yang ada di sekolah kita, perlahan tapi pasti kita akan sama-sama berbuat. Karena kalau yang saya lihat jujur sebenarnya dengan adanya seperti di SMP ada Pak Sandi selaku guru penggerak juga, itu progresnya sebenarnya bagus. Jadi berharap kalau Pak Sandi itu dari Indonesia mengajar, saya yakin sebenarnya apa yang ada di PMM itu kalau kita mau praktikkan itu bagus. Hanya saja kita kan terkendala dengan waktu. Kita harus berbagi untuk keluarga, untuk anak-anak juga, dan untuk peningkatan kualitas kita sendiri. Tetapi dengan adanya kombel ini, saya berharap nanti kita buat program bersama, jadwal bersama. Saya yakin kita semua akan bisa maju bersama. Karena harapan kedepannya kan bergerak bersama, Bu Saudah ya. Jadi saya yakin dengan 2 orang yang siap menggerakkan sekolah ini, insya Allah kita semua akan sama-sama melangkah seiring sejalan. Terima kasih untuk waktunya dan tetap semangat untuk Bu Saudah serta Pak Sumargoto untuk tetap memberikan yang terbaik
untuk diri sendiri sebagai CGP dan untuk sekolah ini. Dan tetap semangat pada Bapak dan Ibu, karena saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat yang sudah terakui kualifikasinya dan profesionalismenya. Dan terima kasih untuk kemarin Bapak dan Ibu telah bersusah payah mendidik anak, membimbing anak, dan kita juga sudah membawa pulang piala. Mudah-mudahan kita berharap ada berita baik lagi nanti di 17 Agustus, karena kita masih menunggu juga apakah gerak jalan mendapatkan. Insya Allah sih kalau suara-suara yang saya dengar yang tahun ini lebih bagus daripada yang tahun kemarin untuk SD 14. Sedangkan kemarin aja sampai saya disenggol, Bu ada nggak videonya, katanya. Hah, saya nggak buat videonya, ada yang di FB cuman nggak ada, kan itu sudah diganti musik gitu. Mau yang asli Bu untuk belajar di sekolah saya, katanya begitu. Jadi kalau memang ada yang asli ya, kita juga bisa berbagi praktik baik untuk sekolah yang lain. Terima kasih, tetap semangat. Mudah-mudahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru, serta undangan dari guru SMP. Terima kasih banyak saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian karena bisa hadir meluangkan waktu setelah pulang sekolah. Jadi ini kegiatan Kombel SD 014 yang perdana bisa dimulai karena apa? Ini berbagi praktik baik yang bertujuannya sebenarnya bagusnya materi ini disampaikan sebelum MPLS. Tapi tidak apa-apa, nanti kita kegiatan bulan 17 ini kan, bulan 8 ini, bulan Agustus ini banyak kegiatan. Setidaknya setelah kegiatan selesai nanti bisa diterapkan di masing-masing kelas masing-masing. Mohon maaf sebelumnya, kami bukan menggurui karena kami hanya menyampaikan ilmu yang kami dapat dan kita pelajari. Terus terang, saya mungkin dengan Bu Saudara tadinya tidak memenuhi pelajaran di CGP, semuanya bisa tercover. Maksudnya kita berusaha bagaimana. Beda dengan PNM, sedikit saya menjelaskan di PNM ini kita membuka terus mendengarkan video suruh aksi nyata. Kerja nyatanya yang di lapangan yang tidak ada. Itu buktinya bedanya dengan untuk calon guru penggerak atau di guru penggeraknya itu. Bedanya di situ. Kita harus menerapkan praktek langsung dan dimonitoring. Itu bedanya di situ. Baiklah Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan berbagai praktik baik pada budaya positif. Nah ini adalah yang saya sampaikan 3 materi karena ada 6 materi berbagi saya dengan Bu Soda. Saya 3 materi. Saya nanti di sini disiplin positif, ya disiplin positif Pak Bobi. Ada peserta. Disiplin yang atas dulu Pak Bobi ya positif. Oh belanja. Yang atas sendiri ya Pak, atas sendiri. Oh iya. Sudah. Budaya positif atasnya Pak. Yang atas tadi. Yang atas ya, peserta atas. Atasnya nih Pak yang paling pertama muncul tadi. Nah ini nanti ada berbagi dengan Ibu Soda karena saya di sini dapatnya disiplin positif ya. Dari budaya positif itu ada ini, budaya positif itu ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, keyakinan sekolah atau kelas dan segitiga institusi. Mungkin banyak nanti di segitiga institusi ini sebuah video yang membuat inspirasi kita nanti cara menangani kasus anak kita yang ada. Jadi yang pertama kita tentang disiplin positif. Jadi sudah seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya merasa bersalah dan berdosa selama ini mengajar, ya, karena nanti ada di situ hukuman dan sebagian dulu saya sering menghukum dan sebagainya. Ternyata itu yang saya terapkan karena di situ ada hukuman, tapi ternyata itu merupakan kesalahan saya sebagai guru yang tidak mencari ilmu yang sesungguhnya. Oh, saya sering marah-marah sebelumnya karena saya tidak tahu ilmunya. Alhamdulillah setelah pelajaran ini saya tidak harus memakai itu.
Baik, Bapak Guru, lanjutkan. Lanjut, Pak. Saya kan ini hanya teori saja, nanti besok yang prakteknya. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuh kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan. Kebajikan itu kalau orang Jawa dulu, Pak. Kebajikan itu kebaikan, gitu ya. Mungkin kalau orang Bugis kebajikan mungkin ya kurang lebih kebaikan lah. Kalau lewat apa kebajikannya. Lanjut, Pak. Nah, disiplin positif ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala. Jadi kita bisa juga ya merasa punya rasa tanggung jawab lah untuk melakukan segala tindakan-tindakan sebagai guru. Jadi siswa ini juga sudah mulai. Ini saya dapat kelas 5 yang kemarin ototnya ini menjadi kelas yang sangat rawan dan alhamdulillah sudah mulai terbentuk sedikit demi sedikit. Nanti kita akan yang pematangan di keyakinan kita. Oke, berikut selanjutnya disiplin positif. Disiplin di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah ini yang sering kita lakukannya sering ada ujian ya, atau motivasi internal, terus dikasih hukuman. Ini anak baru jalan. Kalau tidak dikasih ini tidak jalan. Nah ini sebenarnya tidak membuat apa ya budaya yang positif tadi. Sebetulnya kita kan tidak harus disuruh, tidak harus dimaksa. Bagaimana anak ini bisa jalan? Dan kita ternyata di pembelajaran yang sering kurang adalah media. Kalau anak disiapkan, saya mencoba sendiri sendiri. Oh ini menjadi ini. Jadi dia tahu dipraktekkan dan anak bisa mencoba jawaban ada praktekannya itu. Jadi kita tidak harus pakai hukuman. Karena kita kan kalau dari hukuman ini tidak mengerjakan tugas dan sebagainya. Misalnya kalau dari puji-puji tidak mengerjakan, itu ya. Tidak mau. Oh ini dipuji-puji. Nah nanti kita ada akibat. Oh hadiah juga berpendapat berupa hukuman itu bagaimana nanti akan dijelaskan ke belakang bersama bersama. Oke Pak, lanjut Pak. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 motivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini jadi kita lagi sudah tak pakai lagi hukuman. Ya. Terus untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain ini. Tadi kalau dikasih hadiah imbalan ini ya. Jadi kita ini sudah mulai mengurangi ya, karena bukan menghilangkan, kalau sudah menghilangkan agak banyak berat. Anak-anak sudah biasanya dapat imbalan dari penghargaan. Jadi anak-anak itu kerja karena penghargaan saja. Yang berikutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Yang keyakinan kelasnya. Jadi ini, jadi orang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kita kasih di situ kepercayaan anak-anak itu dengan kepercayaan masing-masing. Kita beri kesempatan. Gitu. Posisi kontrol eksekusi. Nanti. Ini kayaknya saudara ya. Iya, materi saya. Nanti tetap kodenya. Ini tadi materinya sempat dihapus sama saudara. Kolom deh ya. Kamu tutup tadi. Ya itu CGP nomor 11 ya. Ya, oke. Saya masih teori, kalau tidak perlu nanti prakteknya sama sudah. Untuk tanya jawab nanti lumayan banyak. Itu yang paling atas. Nah, ini materi saya terakhir, nanti hanya 11 teori, mungkin nanti teorinya juga akan diyakinkan dengan video-video yang sudah dibuat dari PMN juga ada, mungkin dari teman juga ada juga yang membuatnya. Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Nah, ini yang membuat kayaknya sedikit kata kunci untuk kita sekolah kita. Oke Bapak Ibu, sebelum ini tadi ada
dari keyakinan kelas yang sudah dibuat dari beberapa tadi kan universal tadi disiplin, ada jujuran dan sebagainya. Tapi contoh dari teman atau PP saya tadi itu adalah masalah dari tadinya tidak memakai sepatu, tidak dan sebagainya, diambil kata universalnya misalkan disiplin. Nah itu bisa dimasukkan keyakinan kelas. Itu ada beberapa keyakinan kelas tadi yang dibuat. Nah itu setelah itu ada konsekuensinya. Jika memakai misalkan tadi jika tidak memakai sepatu warna hitam, konsekuensinya bagaimana? Itu anak-anak yang buat konsekuensinya masing-masing, bukan guru. Biar anak itu merasa kalau aku salah, berarti aku harus begitu. Gitu. Jadi konsekuensinya mereka yang buat disepakati bersama-sama. Jadi bukan kita yang buat hukuman, tapi anak itu yang nanti yang membuat dia sendiri. Nah, jadi kemarin kelas 2 aja kesepakatannya kalau ribut Pak, kita diturunkan kelas 1, sepakat. Saya tinggal kemana-mana, di situ aja kelas 2 biasanya kelas 2 itu luar biasa, karena mungkin video waktu tidak hadir, kemana-mana. Tapi setelah ada kesepakatan hari ini, karena belum saya buat keyakinan ya untuk kelas 2, kesepakatan hari ini, karena saya mau masuk saya tinggal. Jadi bagian itu. Jadi konsekuensinya Bapak Ibu buat anak-anak yang menyampaikan, kita yang menulis untuk konsekuensinya nomor 1 apa? Konsekuensinya nomor 1 apa? Konsekuensinya nomor 2 apa? Dan sampai tadi tidak terlalu banyak, 6 saja sudah banyak. 6 keyakinan berapa? Ini contoh untuk kelas bawah atau kelas 1. Di situ contoh daripada keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Jadi nanti yang tidak belajar konsekuensinya apa? Berikutnya setiap anggota kelas perlu senang. Nanti yang nangis nanti dapat konsekuensinya apa? Wah, aku ini nangis berarti nanti di situ aja. Berikutnya setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, berarti harus mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas berarti melanggar keyakinan kelas yang nomor 3, karena tidak melakukan tugas. Apa konsekuensinya? Dia yang membuat. Kalau tidak mengerjakan tugas, misalkan kemarin Pak namanya Pak dicubit Pak, nah ada yang ngomong begitu. Berapa kali? Cubitnya Pak 10 kali. Nah sudah takut duluan. Yang buat peraturan bukan kita, anak sendiri. Wah aku kalau tidak mengerjakan tugas nanti saya dicubit gitu. Berikutnya yang contoh kelas atas, ini kelas fase A, ini sudah langsung fase ke kelas 5 itu. Kelas 1, kelas 2 itu satu fase ya. Terus 3 sampai kelas 6 itu keyakinan kelasnya hampir sama. Yang kelas 5 contohnya selalu bersikap positif, tapi perilakunya bagus. Contoh saja itu, senantiasa menjadi diri terbaik. Sudah tidak ada kata lagi tidak melakukan, tidak, itu sudah hilang. Ini sudah kembali ke kata positif, bukan negatif lagi. Jadi sudah dibentuk. Kita yang membantu siswa tadi membantu untuk kata universalnya. Jadi contohnya untuk yang kelas 1 dan kelas 5. Mungkin kelas 1, kelas 2 sama, kelas 3 sampai kelas 6 itu bisa sama. Mungkin untuk guru kelas bisa membuat, guru mata pelajaran juga nanti bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Karena mungkin beda mata pelajarannya, agama atau PJOK kan di luar lapangan terus yang praktek itu kan mungkin keyakinan kelasnya berbeda-beda. Atau yang mau dipakai keyakinan kelas yang ada di dalam kelas boleh. Kalau Mas cocok, nanti kalau tidak cocok yang buat sendiri, yang penting anak-anak yang buat, kita yang menuliskannya. Itu dari lanjut kan? Lanjut. Nah ini tadi kata-kata universal yang ada di situ, keyakinan kelas tanggung jawab. Misalkan datang tepat waktu, setiap kelas menunjukkan semangat dalam pembelajaran itu. Terus jujur, amanah dalam menjalankan dan mengerjakan tugas. Jadi anak-anak tidak nyontek nih. Kalau nanti keyakinan ini yang kata universalnya bisa untuk kata-kata tidak nanti. Tidak boleh nyontek, nanti bisa di sini. Amanah dalam menjalankan dan mengerjakan tugas, berarti itu. Keyakinan itu sudah saya langgar. Sopan santun. Nih, misalkan sopan santun dalam setiap interaksi mencerminkan penghargaan terhadap orang lain. Jadi kita tetap sopan santun pada siapapun, teman maupun guru. Saling menghargai, ini sering ngomong-ngomong yang biasanya. Membangun semangat kebersamaan dengan saling menghargai. Ini kata untuk keyakinan kelasnya. Jadi sudah baliknya Pak,
dia tidak menghargai, ya tidak boleh berkata tidak mengolok-olok atau tidak mau menghargai Pak, itu hilang sudah. Itu membangun semangat kebersamaan dengan saling menghargai. Karena Bapak Ibu nanti studi kasusnya mengambil ini, kamu dipanggil ke kantor melanggar keyakinan kelas yang mana, itu jadi dipanggil. Oh iya, nanti ada penyelesaiannya tindakan kasus, nanti Bu Sodah insya Allah disampaikan. Jadi nanti saya kurang lengkap bisa dilakukan sama Bu Sodah. Nanti ada tindakan kasusnya, ada juga begini. Lanjut Bapak. Ini kalau peduli lingkungan, ini kita lingkungan nih sering membuang sampah pada tempatnya, ini ya. Ini yang sering kita membuang sampah sembarang sekolah kita sampai berhampur sama ini bisa panggil di kelasnya. Kira-kira ini siapa yang tadi kena keyakinan kelas membuang sampah pada tempatnya? Ya. Ini adalah tindakan sederhana yang membantu menjaga lingkungan kita sebenarnya. Jadi membuang sampah pada tempatnya itu sudah kata positifnya untuk keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Bukan tidak lagi tidak membuang sampah, nanti susah. Kita keyakinan kok tidak membuang. Jadi misalnya itu positifnya. Yang terakhir gotong royong, itu hanya contoh saja, karena masih banyak tadi. Kebersamaan terasa lebih mudah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi ini rasa gotong royongan kita cari, dia bekerja sama dengan teman, tidak bekerja sama terasa lebih mudah untuk mencapai tujuan. Jadi nanti intinya di situ disiplin positifnya, keyakinannya adalah bekerja sama. Jadi oh Pak tidak mau piket, oh tidak mau kerja kelompok, tidak ada kerja sama, panggil. Apa kesalahanmu, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Oh saya tidak